Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waritha Adam safwatillah. Assalamualaikum ya waritha Nuh nabiyillah. Assalamualaikum ya waritha Ibrahim khalilillah. Assalamualaikum ya waritha Musa kalimillah. Assalamualaikum ya waritha Isa ruhillah. Assalamu alayka Nabiul Mustafa. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin al-mayamin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala aidan, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirukum tathhira. Sadaqallahul adzim. Ikhwani fillah, yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Azamallahu ujurana wa ujurakum bi syahadati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sebelumnya saya menyampaikan bela sungkawa kepada kaum muslimin, khususnya kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam dan kepada para a'immatul ma'sumin min ahli baiti Muhammad atas musibah yang menimpa mereka atas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat-riwayat yang diketengahkan oleh para ulama kita, pada tanggal 28 Safar kita memperingati syahadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Imam Hasan al-Mujtaba dan syahadah Imam Ali Ar-Ridha alaihimussalam. Ikhwani fillah, peringatan-peringatan semacam ini adalah sarana bagi kita untuk memperingati, untuk meneladani bagaimana para ahlul bait telah mengalami kehidupan yang sama seperti kita, telah kehilangan, telah mengalami derita, telah mengalami musibah-musibah yang juga kita alami. Namun perbedaannya adalah Ahlul Bait alaihimussalam memiliki sikap yang didasari oleh kedewasaan ruhaniyah dalam menyikapi musibah-musibah yang mereka hadapi. Walaupun sebenarnya musibah yang mereka alami dalam kadarnya tidak dapat dibandingkan dengan musibah yang kita alami. Begitu kecil, begitu rendah kadar musibah yang kita alami sehari-hari. Dan itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan kadar musibah yang dialami oleh Ahlul Bait alaihimussalam. Karena itulah kita perlu terus-menerus memperingati hari-hari syahadah mereka agar senantiasa kita dapat mencontoh bagaimana seorang muslim, seorang mukmin dalam menyikapi musibah-musibah yang menimpa mereka. Namun lebih dari itu, kita tahu bersama bahwa musibah-musibah yang menimpa Ahlul Bait bukanlah musibah-musibah yang tidak menyelipkan hikmah. Kita tahu
bahwa justru dalam musibah-musibah tersebut terpancar kebenaran, terpancar cahaya yang menerpa kita semua dari ribuan tahun hingga saat ini. Artinya, memperingati musibah yang dialami oleh Ahlul Bait alaihimussalam adalah menyibak cahaya-cahaya yang senantiasa akan menerpa kita, yang membuka mata dan hati kita untuk memahami kebenaran yang datang dari Ahlul Bait alaihimussalam. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat pertama yang saya sampaikan yang berasal dari surat dari ayat Al-Qur'an yang saya bacakan tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, telah datang kepada kamu seorang nabi dari kalangan kamu sendiri, berat rasanya penderitaan yang kalian alami, dan ia kepada kaum mukminin ya sangatlah pengasih dan penyayang. Ikhwan fillah, seandainya kita ingin punya kepekaan batin sedikit dalam memahami ayat ini, kita akan mendapatkan banyak sekali hikmah-hikmah yang akan memperkuat pandangan kita tentang siapa sosok Nabi, siapa sosok Rasulullah, siapa sosok Muhammad sebenarnya. Rasulullah dalam ayat ini dinisbatkan kepadanya sifat-sifat azizun dan raufur rahim. Sifat-sifat ini secara umum jelas kita sering mendengar dinisbatkan kepada sifat-sifat ilahi, sifat-sifat ketuhanan. Tapi kenapa dalam ayat ini sifat-sifat ini seolah dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Juga dalam ayat sebelumnya diceritakan bahwa Rasulullah merasakan berat penderitaan kalian baginya. Bukan penderitaan Rasulullah terhadap kalian, tidak. Tapi berat penderitaan kalian dirasakan oleh Rasulullah, olehnya. Ikhwan fillah, seseorang yang tidak memahami, tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya, tidak mengetahui tentang apa akibat-akibat dari perbuatannya, atau tidak mengetahui apa yang akan terjadi beberapa menit, beberapa jam selanjutnya, atau beberapa hari selanjutnya, tentu ya berada dalam posisi yang kita sebut sebagai tidak mengetahui. Dan tidak mengetahui ini adalah kata lain dari kata kebodohan. Artinya, seseorang yang tidak mengetahui kepastian, pastilah seseorang yang tidak mengetahui kenyataan. Seseorang yang tidak mengetahui kenyataan, pastilah seseorang yang tidak mengetahui kebenaran. Artinya, dapat dipahami bahwa seseorang yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya, tentulah dapat dinisbatkan kepadanya sifat-sifat kebodohan. Dan ikhwan fillah, kalau kita ingin menyadari lebih dalam, kebodohan inilah yang disebut dengan penderitaan sejati. Seseorang yang tidak mengetahui kepastian, tentulah seseorang yang senantiasa diliputi oleh penderitaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kenyataan ini yang hingga pada diri manusia, bahwa manusia itu ya, mengalami yang namanya kebodohan terhadap kepastian. Manusia mengalami keterbatasan dalam menyibak kebenaran. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan penderitaan? Ya, kebodohan itu sendiri. Sehingga berat rasanya kebodohan ini kalau akan selamanya ditanggung oleh manusia. Dengan apa kebodohan ini didatangi oleh Rasulullah? Dengan sifat aziznya, dengan rauf rahimnya. Sehingga kalau kita menyadari bahwa untuk mengatasi kebodohan manusia ini, Rasulullah datang bukan dengan sifat-sifat kemanusiaan yang rendah,
tapi dengan sifat-sifat keilahian yang tinggi. Itulah Nabi kita. Nabi yang la yantiqu anil hawa, yang tidak pernah mengikuti hawa nafsunya, melainkan apa yang disampaikannya adalah wahyu. Itulah kenapa dalam mazhab kita meyakini bahwa Nabi memiliki sifat ismah, sifat kemaksuman, sifat kesucian yang tidak bisa melakukan, yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Mungkin bisa dia melakukan kesalahan, tapi sifat ismahnya menghalanginya ya untuk melakukan kesalahan. Sebagaimana kita tahu, setiap kita bisa terbakar oleh api. Setiap kita menghidupkan api, kita bisa saja mendekatkan jari kita kepada api tersebut. Tapi karena pengetahuan kita akan sifat-sifat api menghalangi kita untuk membakar jari kita. Begitulah kadar atau kondisi dari keismahan, kemaksuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam mazhab Ahlul Bait kita meyakini bahwa Rasulullah bukanlah pribadi yang bisa terjebak dalam melakukan kesalahan. Nah, malam ini kita memperingati syahadah dari orang yang punya sifat aziz, sifat rauf rahim tadi. Tidak ada musibah yang paling besar yang pernah dihadapi di kalangan kita kecuali ditinggalkan oleh orang yang paling pengasih di antara kita, oleh orang yang paling sayang, oleh orang yang paling agung. Seandainya malam ini kita kehilangan datuk kita yang paling pengasih dengan kita, maka itu adalah musibah yang besar. Kalau kita kehilangan orang yang paling penyayang dengan kita, maka itu adalah musibah yang besar. Maka musibah apa yang paling besar yang dapat menandingi dari musibah wafatnya Rasulullah, orang yang paling aziz, yang paling raufur rahim, yang paling mengenal Tuhannya, yang mengajarkan manusia untuk mendekati Tuhannya, untuk mendekati kenyataan, untuk mendekati kebenaran, untuk mendekati kepastian, untuk pergi dari kebodohan. Maka wafatnya Rasulullah, syahadahnya Rasulullah, syahidnya Rasulullah adalah musibah yang besar yang seharusnya tidak bisa ditanggung oleh seorang mukmin. Jika tidak muncul kesedihan kita dari wafatnya orang yang paling agung, paling mengasihi, paling rauf dan paling rahim ini tadi, maka kita bertanya, apakah ada setitik keimanan dalam diri kita? Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang kita fahami tentulah seorang nabi, seorang rasul yang memiliki pengetahuan mendalam, yang memiliki ketajaman batin, kepekaan batin dalam memahami sifat-sifat dasar dan watak manusia. Sehingga Rasulullah senantiasa menjadikan kata al-hub, kata cinta tadi, sebagai dasar dari dakwahnya. Makanya dalam ayat yang saya bacakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, dasar dari daya tarik Rasulullah, daya tarik umat ini kepada Rasulullah adalah al-hub tadi, cinta. Cinta kepada siapa? Kepada dasar dari alam ini, kepada dasar dari terrealisasinya alam semesta ini, kepada sumber dari terrealisasinya alam semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui, untuk menyibak misteri rahasia-rahasia ilahi ini, rahasia-rahasia ketuhanan ini, asrar ini tadi, tidak mungkin dicapai kecuali melalui jalan. Tidak mungkin dicapai tanpa melalui ittiba. Nah, jalan itu adalah disebutkan di sini fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mencintai Allah,
fattabi'uni. Ittiba' pada siapa? Pada Rasulullah. Kalau kita punya cinta pada Allah, syaratnya adalah mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka cinta kita akan dibalas. Kalau tidak, ya cinta kita bertepuk sebelah tangan. Cinta yang nggak menghasilkan apa-apa. Ketika kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Karena Allah, selain cinta kita terbalas, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita, gitu. Atas dasar apa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Jadi sifat raufnya, sifat rahimnya Rasulullah itu adalah manifestasi dari sifat rahimnya Allah. Jadi kita memahami Rasulullah bukan manusia biasa. Ya, Rasulullah kal bashar, seperti manusia, ya. Tapi bukan manusia yang biasa gitu. Bukan manusia yang derajat, ya, derajat pengetahuannya seperti kita. Namun derajat pengetahuannya itu bersambung dengan pengetahuan ilahi. Punya sinkhiyah namanya. Punya kesenyawaan dengan pengetahuan ilahi. Jadi pengetahuan rohani Rasulullah itu adalah karena dia punya sinkhiyah, punya kesenyawaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud kesenyawaan ini adalah bahwa diri Rasulullah itu, cermin hati Rasulullah itu bersih, ya, sehingga pancaran-pancaran dari pengetahuan ilahi itu terpantul dalam diri Rasulullah. Rasulullah bersabda, kutinggalkan dua perkara yang berat kepada kalian, yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, yakni Al-Quran, dan itrati ahlul bait, dan ahlul baitku. Nah, di ayat Quran juga disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya aku hendak mensucikan kalian wahai ahlul bait sesuci-sucinya. Artinya, cara mencintai Allah yang paling jelas adalah mengikuti Rasulullah. Ittiba' pada Rasulullah. Oke. Dan cara mengikuti Rasulullah adalah mengikuti ahlul baitnya. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa yang mungkin memegang otoritas ilahi adalah mereka yang punya kesucian. Ikhwan fillah, kesucian dan pengetahuan ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Seseorang yang memiliki pengetahuan, yakni pengetahuan ruhani, pastilah didasari oleh kesucian. Seorang yang tidak memiliki kesucian mustahil memiliki akses pada pengetahuan rohani. Artinya, syarat, ya, untuk mencapai pengetahuan rohani adalah kesucian, dan ahlul bait adalah orang-orang yang memiliki kapasitas ini, kompetensi kesucian ini, sehingga jatuh kepada mereka otoritas dalam memberikan penjelasan kepada umat manusia tentang apa sebenarnya dan bagaimana ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana cara bagi kita untuk mendekat kepada Allah, untuk menjalani kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Pertanyaannya, sekarang siapa yang dimaksud oleh ayat tathir tadi dan hadis tadi tentang ahlul bait? Para mufassir dan para ulama mungkin berbeda pendapat, ya. Mungkin di kalangan Ahlus Sunnah, atau di kalangan Zaidiyah, atau di kalangan Ismailiyah, Syiah Imamiyah punya banyak perbedaan dalam memandang siapakah Ahlul Bait ini. Tapi dalam argumentasi yang paling logis, yang paling rasional, yang paling mendekati dari pemahaman Ahlul Bait ini, ya, mungkin yang akan kita ketengahkan adalah pendapat dari mazhab Ahlul Bait atau mazhab Syiah Imamiyah.
bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait dalam ayat tathir tadi adalah sebagaimana yang disampaikan oleh banyak para ulama, ya, bahwa mereka adalah Rasulullah itu sendiri, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, dan Imam Hasan Al-Mujtaba, serta Imam Husain syahid di Karbala. Artinya Ahlul Bait yang dimaksud dalam ayat ini adalah 5 orang ini yang termaktub dalam hadis Ahlul Kisah namanya, yang juga dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam Durrul Mansur dan Imam Ibnu Hajar dan As-Sawa'iq. Ini dari kalangan pendapat sebagian pendapat dari kalangan Ahlussunnah yang menegaskan bahwa hadis mengenai Tsaqalain ini atau ayat tathir ini merujuk kepada 5 orang. Kemudian status seorang Ahlul Bait ini dijelaskan juga oleh seorang imam, ya, seorang imam dalam kalangan Ahlul Bait yang menegaskan penerus dari ajaran Ahlul Bait ini sendiri. Artinya dalam pemaknaan Syiah Imamiyah, yang dimaksud dengan Ahlul Bait ini adalah sekelompok orang, ya, yang di sana ada nas baginya, ya, untuk menunjukkan bahwa statusnya sebagai Ahlul Bait. Ahlul Kisah penegasannya itu disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Kemudian itrah dari Ahlul Bait, yang termasuk dari Ahlul Bait siapa mereka? Yang ada nas dari nabi atau imam sebelumnya, ya, untuk menunjuk imam selanjutnya. Artinya Ahlul Bait ini, posisi seseorang sebagai Ahlul Bait Nabi ini, ya, tidak bisa dilepaskan dari kesucian dan konsekuensi dari kesuciannya, yakni otoritasnya dalam menjaga agama ini, dalam menjelaskan agama ini kepada umat, kepada kaum muslimin. Sehingga dalam Syiah Imamiyah kita meyakini ada 14 infallible, 14 maksum, ya, 14 maksumin, yakni Rasulullah dan Sayyidah Fatimah, dan 12 imam Ahlul Bait alaihimussalam. Itulah yang kita yakini tentang siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu sendiri dalam mazhab kita. Perkara ada mazhab lain yang meluaskan pemaknaan dari Ahlul Bait, itu adalah pendapat mereka. Nah, kembali lagi pada malam yang kita peringati pada malam ini. Kita tahu bersama bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang berpengetahuan, orang sosok yang memiliki kedalaman dan ketajaman batin, visioner. Artinya Rasulullah mengetahui bahwa tujuan dari agamanya tidak mungkin berhenti hanya pada saat wafatnya. Agama ini tidak mungkin hanya berakhir, ya. Penjaga atau penjelas dari agama ini hanya berakhir hanya pada Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah akan meninggalkan umat ini, ya, tanpa menunjuk seorang pengganti. Kita tahu Rasulullah adalah seorang yang memiliki kepakaran dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat profan, ya. Profan itu yang maksudnya sangat duniawi. Beliau ahli strategi militer. Beliau mampu menunjuk panglima-panglima perang yang kredibel, sehingga dalam misi-misi militernya Rasulullah hampir tidak pernah gagal. Dalam proses dialog, dalam proses perjanjian, Rasulullah juga memiliki kepakaran, pengetahuan tentang konsekuensi-konsekuensi dari sebuah perjanjian. Sangat tidak mungkin Rasulullah tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana melanjutkan agama ini dan menyerahkan agama ini kepada kerumunan orang yang kemungkinannya bersifat acak. Kalau kita merujuk kepada ayat tathir tadi,
maka kita menemukan argumen bahwa Rasulullah pasti menunjuk pengganti. Dalam perayaan Ghadir kemarin kita sudah menyinggung Rasulullah, ya, dalam banyak riwayat termasuk dari kalangan Ahlussunnah, ya, mengangkat Imam Ali di sebuah padang savana disebut Ghadir, ya, Ghadir Khum. Man kuntu maula fahada aliyun maula. Allahumma adi man adah wahzul man khazalah. Barang siapa yang menganggap aku pemimpinnya, kata Rasulullah, maka Ali pemimpinnya. Ya Allah, lawanlah musuh-musuhnya dan hancurkan musuh-musuhnya. Barang siapa yang musuhnya, hancurkan musuh-musuhnya. Artinya, ikhwan fillah mengatakan Allah Subhanahu wa taala, penunjukan Imam Ali ini tadi tidak mungkin bisa dilepaskan dari eksistensi dari ayat tathir, eksistensi dari hadis taqalain, eksistensi dari kriteria-kriteria Ahlul Bait. Namun ikhwan sekalian, Rasulullah sempat kehilangan kesempatan. Dalam banyak riwayat juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pada hari Kamis wafat Rasulullah, Rasulullah sempat kehilangan kesempatan dalam menulis wasiatnya yang terakhir. Ibnu Abbas seringkali diriwayatkan dalam perkara ini menyebut, wahai hari Kamis, wahai hari Kamis. Ibnu Abbas menjadikan hari Kamis ini, ya, pada saat wafat Rasulullah ini tadi, hari-hari terakhir Rasulullah, Ibnu Abbas menempatkannya sebagai tragedi, hari tragedi. Ibnu Abbas seorang sahabat Rasulullah. Dalam beberapa mazhab, statusnya sebagai sahabat Rasulullah menandai otoritasnya. Artinya, kesedihan kita hari ini dalam mengenang tragedi Rasulullah beritibak juga kepada perilaku seorang sahabat, yakni Ibnu Abbas, yang menempatkan tragedi hari wafat Rasulullah ini sebagai tragedi. Bukan hanya tragedi wafatnya, tapi dicegahnya Rasulullah dari hak-haknya, yaitu untuk menulis dalam kertas dan dengan pena untuk menulis wasiatnya yang terakhir. Dan yang paling memiliki luka, yang paling kehilangan haknya setelah Rasulullah adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Ikhwani fillah, melakukan Allah Subhanahu wa taala, wafat Rasulullah, kalau kita kembali kepada penjelasan awal, dapat kita pahami sebagai wafatnya keagungan di antara manusia, wafatnya pengetahuan di antara manusia, wafatnya kasih sayang di antara manusia, wafatnya ketinggian moral di antara manusia. Kalau kita memahami ini, kita tidak hanya melihat kesedihan Sayyidah Zahra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sebagaimana kesedihan seorang putri yang kehilangan ayahnya. Kesedihan Sayyidah Zahra adalah kesedihan yang melampaui itu semua. Ya, Sayyidah Zahra sedih, ayahnya yang ia cintai wafat. Ali bin Abi Thalib yang memangku Rasulullah pada waktu itu sedih karena kekasihnya, karena sepupunya, karena saudaranya wafat di tangannya, wafat di pangkuannya. Tapi bukan itu saja kesedihan yang mereka alami. Kesedihan yang mereka alami adalah karena mereka menyaksikan telah pergi sebuah keagungan, telah pergi
kasih sayang, telah pergi sebuah pengampunan. Itulah yang mendasari kesedihan mendalam Sayyidatina Zahra alaihissalam. Bahkan diriwayatkan Sayyidah Zahra mengalami kesedihan panjang, mengurung diri di Baitul Ahzan, menangis dengan tangisan yang dalam di atas pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali, kita mengetahui Imam Ali adalah seorang panglima perang, singa di medan perang. Tebasan-tebasannya itu menghancurkan kemusyrikan, menghancurkan kekafiran. Setiap kali nama Ali disebut, nama Haidar disebut, seluruh kabilah Arab pada waktu itu gemetar. Namun pada saat wafat Rasulullah, tubuhnya lunglai dan lesu. Tangis mengalir di antara kedua kelopak matanya. Seandainya kita menyaksikan kesedihan junjungan kita Imam Ali pada waktu itu, maka kita akan melihat hakikat sejati dari kesedihan yang tidak pernah dapat digambarkan oleh umat manusia, baik melalui prosa, melalui drama, ataupun melalui hikayat-hikayat. Kesedihan Ali yang mendalam. Karena kesedihan seorang yang memiliki kemaksuman adalah kesedihan yang didasari oleh kesadaran yang mendalam tentang hakikat dari kehidupan ini. Ikhwani fillah wa Allah SWT. Di hari Kamis, Rasulullah mengalami menjadi seorang mazlum, seorang yang tertindas, seorang yang mengalami naza, di mana proses naza itu tadi diiringi dengan tertahannya Rasulullah untuk mendapatkan haknya, untuk menulis wasiatnya. Namun dari seluruh yang kita pelajari, bekas-bekas dari wasiat Rasulullah itu masih termaktub dalam kitab-kitab seluruh mazhab, dan tak mungkin ya kita dapat mengingkari tertulisnya ya hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menjurus kepada wasiat terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wani fillah, malam ini kita bukan hanya mengenang wafatnya, syahidnya seorang junjungan kita bagi seluruh kaum muslimin apapun mazhabnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi umat ini, adalah junjungan umat ini. Artinya sudah selayaknya umat ini juga mengenang hari-hari terakhir, hari-hari kesedihan yang dialami oleh Ahlul Bait alaihimussalam dalam wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan hanya mengingat wafatnya Rasulullah saja malam ini, tapi juga mengenang syahadah Imam Hasan al-Mujtaba, yang dalam banyak riwayat disebutkan Sayyidah Syababu Ahlul Jannah bersama Imam Husain, pemimpin ahli surga. Yang kita tahu dalam banyak riwayat Imam Hasan mengalami penderitaan yang tak habis-habisnya. Penderitaan yang didasari atas pembelaannya terhadap umat ini, bukan karena dirinya, tapi karena membela umat ini. Imam Hasan dalam perlawanannya terhadap Muawiyah sempat mengalami pengkhianatan dari pasukannya. Kita diceritakan bagaimana
orang-orang yang mengkhianati Imam Hasan merampas sajadah Imam Hasan dan menusuk paha Imam Hasan dengan belati beracun, yang membuat Imam Hasan tergeletak, tak berdaya. Kemudian yang paling nadir adalah Imam Hasan al-Mujtaba dikhianati oleh istrinya sendiri dengan diracun. Pengkhianatan istri Imam Hasan ini sendiri juga didasari atas kebodohan tadi, karena dia tidak mengetahui apa yang terjadi, tidak memiliki pengetahuan atas akibat-akibat yang dilakukan, ya, atas kebodohan ini tadi, sehingga dia bisa diperdaya oleh Muawiyah, dijanjikan dengan kenikmatan dunia, sehingga dengan kebodohan tersebut semakin tenggelam ia dalam penderitaan, sehingga berani meracuni imam zamannya. Maka terjadilah apa yang terjadi terhadap Imam Hasan. Tidak berhenti di situ, ikhwan sekalian. Pada saat keranda Imam Hasan akan dikuburkan di dekat Rasulullah, kita tahu bersama bahwa para pengikut Muawiyah atau orang-orang yang berpihak pada Muawiyah melarang Imam Hasan untuk dikuburkan di samping kakeknya. Kita tahu bersama bahwa panah-panah berhamburan menerjang keranda Imam Hasan al-Mujtaba. Kemudian yang paling menggetarkan hati, Ahlul Bait mengalah mundur. Ahlul Bait menganggap bahwa persatuan umat ini lebih berarti daripada prosesi penguburan Imam Hasan, sehingga Imam Hasan alaihissalam, sehingga para pengusung jenazah Imam Hasan mundur untuk menguburkan Imam Hasan di tempat lain. Ikhwan fillah, kalau kita menghubungkan cerita-cerita, riwayat-riwayat yang paling menyedihkan ini, kita tidak mampu membayangkan kesedihan yang tertanam dalam lubuk hati para Ahlul Bait pada waktu itu. Bagaimana kita membayangkan keranda seorang cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya termaktub dalam riwayat-riwayat ayat tathir diperlakukan sedemikian rendah oleh umatnya, oleh umat Rasulullah sendiri, yang terhalang pengetahuannya untuk memahami keutamaan-keutamaan dari Ahlul Bait alaihimussalam. Kita tahu juga bahwa penderitaan Ahlul Bait tidak hanya berhenti pada Imam Hasan, pada Rasulullah, pada Sayyidah Zahra, pada Imam Ali, pada Imam Hasan, tapi kesedihan ini berlanjut hingga pada imam-imam selanjutnya, yang kita kenang juga malam ini dalam syahadahnya, dalam malam syahadahnya ini, Imam Ali Ar-Ridha yang dimakamkan di Mashhad. Kita tahu bahwa Imam Ali Ar-Ridha sempat dibujuk untuk menjadi putra mahkota, walaupun kita tahu sebenarnya, ya, penunjukan tersebut adalah cara pada khalifah waktu itu untuk mengurung Imam Ali Ar-Ridha. Kita tahu sebelumnya bahwa khalifah pada waktu itu menjadikan para imam Ahlul Bait sebagai musuh-musuh mereka, sehingga mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menjebak para imam, kemudian meracunnya, membunuhnya secara diam-diam. Dan itu adalah kesedihan yang tidak bisa digambarkan. Kita tahu bahwa dalam ayat tathir, derajat para imam memiliki sinkhiyah atau kesenyawaan dengan derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak penjelasan kita mengetahui bahwa pembunuhan terhadap para imam sebenarnya pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita kembali kepada ayat tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum tadi, pembunuhan terhadap para imam adalah pembunuhan terhadap keagungan dan
pembunuhan terhadap sifat pengampunan, pembunuhan terhadap sifat-sifat kasih sayang, pembunuhan terhadap sifat-sifat kemanusiaan, pembunuhan terhadap kedewasaan rohani, pembunuhan terhadap umat ini sendiri. Ikhwan fillah, saya akan menceritakan sedikit tentang proses dari wafat Rasulullah. Semoga ini menjadi pemahaman bagi kita semua untuk memahami hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari malam syahadah Rasulullah ini. Dalam perjalanan pulang haji terakhir yang kita kenal sebagai Haji Wada, Nabi memberikan sinyal-sinyal perpisahan melalui khutbah dan serangkaian pernyataan yang amat memilukan. Para sejarawan tidak hanya menyebut nama tempat upacara perpisahan yang terletak antara Mekah dan Madinah itu, namun merincikan jumlah peserta yang hadir pada waktu itu. Sesampainya di Madinah, Nabi yang mulai terlihat kurang sehat masih harus memikirkan umat dan negara yang dibangunnya. Sepak terjangnya dan provokasi negeri jiran di sebelah selatan yang dipimpin oleh Heraklitus membuatnya harus mengabaikan rasa sakit dan penat yang beliau alami. Lelaki yang bernama Ahmad di langit ini memberikan sebuah instruksi kepada semua laki-laki yang sehat jasmani agar bersiaga berperang di bawah komando Usamah bin Zaid. Dengan langkah lemah ia keluar dari rumah sembari mengenakan selimut dan berseru agar setiap orang keluar dari Madinah karena kerajaan Romawi telah mengerahkan brigade pasukan kavaleri untuk melakukan pembersihan terhadap warga yang memeluk Islam dalam wilayah kekuasaannya, termasuk gubernur Syam Farwah bin Amr al-Jazami. Suara parau Nabi teragung itu bak gayung tak bersambut. Pasukan yang sudah bergerak meninggalkan Madinah tiba-tiba bubar. Isu tentang kematian Nabi telah menjadi alasan aksi mogok sampai-sampai sang komandan Usamah bin Zaid yang masih muda juga ikut pulang ke Madinah. Saat terbujur di ranjang, beliau meminta secari kertas dan setangkai pena sebagai konfirmasi akhir dari pesan-pesan yang berulang telah disampaikannya terutama di Hajatul Wada. Namun apa hendak dikata, bising dan desak-desakan pengunjung yang membesuk di rumah kecil itu membuat suaranya seakan tertelan dan nafasnya tersengal. Sebuah mimpi telah mengejutkannya. Ia melihat Quran yang ada di kedua tangannya terbang membumbung tinggi ke langit. Fatimah melihatnya terbang di belakangnya, dan Al-Quran itu pun menyeru, "Terbanglah mendekat kepadaku." Terbanglah ke langit, dan Fatimah melihat ke belakangnya, maka dia melihat bumi bercahaya terang benderang disampar petir dan kilat. Ia pun mendatangi Nabi di biliknya dengan wajah tegang. "Ayah, aku telah melihat Quran terlepas dari tanganku." Ia menjawab dengan suara lemah seakan berbisik, "Fatimah, setiap kali aku menyeru niscaya dijawablah seruanku itu. Dan sungguh Jibril alaihissalam telah membacakan Al-Quran kepada aku 2 kali dalam tahun ini." Meledaklah tangis Fatimah. Duka kepergian ayahnya telah mermasuknya dan menggoyangkan tubuhnya hingga roboh di pelukannya. Ia berusaha tersenyum menghibur Fatimah. "Janganlah bersedih. Bahagialah engkau wahai ahlul bait pertamaku yang akan segera menyusulku." Seketika paras Fatimah merona. Fatimah mengusap air matanya dan memeluk ayahnya. Muhammad rebah menyibak kidung malaikat rahmah, menghibur di biliknya yang muram. Lalu suara paraunya meluncur memanggil, "Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein, selamat datang untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian terlepas, mudah-mudahan kalian dibelas kasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku berwasiat supaya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat kepadanya, karena sesungguhnya sudah dekat perpisahan di antara kita. Telah dekat pula waktunya kembali kepada Allah Ta'ala yang menempati surganya. Bila tiba ajalku, ku minta Ali yang memandikanku, Fadlail bin Abbas yang menuangkan air, dan Usamah bin Zaid membantu mereka berdua. Kemudian kafanilah aku dengan pakaianku saja.
manakala kamu semua menghendaki, atau dengan kain nyaman yang putih. Ketika sedang memandikan aku, letakkan aku di atas tempat tidurku di rumahku ini, yang dekat dengan liang kuburku nanti. Setelah itu, kalian keluarlah sejenak meninggalkan aku. Sehabis itu kalian masuklah dengan berkelompok-kelompok, dan lakukanlah salat untukku. Dan cahaya kedua itu pun mengangkasa di langit. Armada malaikat utama menemui kekasihnya di altarnya yang suci. Ruh Muhammad melesat melintasi langit-langit, meninggalkan jasadnya di antara pangkuan kedua tangan Ali dan Fatimah, serta Hasan dan Hussein. Ali berdiri di hadapan Rasulullah berucap, "Salam sejahtera atasmu, wahai Nabi, bahwa kami bersaksi apa yang diturunkan kepadanya dan menasihati umatnya dan berjuang di jalan Tuhannya sampai Tuhan memuliakan agamanya dan menyelesaikannya. Tuhanku, jadikanlah kami salah satu dari mereka yang mengikuti apa yang telah diwahyukan Tuhan kepadanya." Khalayak mengikuti doanya dari belakang. Angin berdesir meniupkan kidung kesedihan, memasuki kisi-kisi jiwa Ali dan pendukungnya. Beriring hiruk pikuk pesta dagang sapi sidang darurat di ujung Madinah di pendapa Sakifah. Duka Sayyidah Fatimah alaihissalam kian bertambah seiring dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 7 hari. Pada hari ke-8, ia memperlihatkan duka citanya dan masyarakat pun ikut menangis. Para wanita mengelilinginya saat mengeluh dan memiki, "Oh ayahku, wa Muhammada, wa Muhammada, wa Muhammada." Air matanya terus mengalir saat langkah gontainya diayunkan hingga mendekati pusara ayahnya. Disitulah ia roboh. Sayyidah Zahra memeluk makam Rasulullah dan memekikkan suara parau, "Oh ayahku, kau tinggalkan putrimu sebatang kara. Punggungku seolah patah dan hidupku berakhir." Tak lama kemudian ia kembali bergegas ke rumahnya seraya menangis. Sesampainya di rumah, ia memeluk kedua putranya, membayangkan derita yang akan dihadapi kedua putranya, Al-Hasan Mujtaba dan Al-Husain, sepeninggalan datuk dan ayahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nawir qulubana bisalah ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.